mulai minggu ini, saudara, kita akan mulai membahas tentang pertumbuhan rohani sebagai Kristen Bapak. Nah, kita sudah belajar banyak di waktu yang lain, di waktu yang lalu, sebagai Kristen orang muda. Nah, saudara, Kristen orang muda itu kita sudah belajar minggu lalu. Nah, mulai minggu ini, saudara, kita akan membahas bagaimana kita sebagai Kristen Bapak dapat berfungsi sebagai Bapak rohani, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mau lihat dulu mengapa ya penting sekali pembapaan itu, saudara. Nah, kita mau lihat nubuatan di dalam, saudaraku, Mazmur pasal yang ke-82, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama lihat beberapa ayat ini. Nah, dikatakan ayat 1, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah, ia menghakimi. Nah, saudara, Allah katanya ya itu berdiri dalam sidang ilahi. Ya, ini yang Asaf lihat. Asaf itu seorang pemusik, seorang penyembah. Dia, saudaraku, satu kali ketika dia masuk ke dalam hadirat Allah, dia berdiri dalam sidang ilahi. Nah, di situ ya dikatakan ya Allah ya itu, saudara, itu apa katanya? Ya, dia menghakimi para Allah. Nah, para Allah di sini, saudara, itu adalah ya berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang seharusnya mewakili Allah, tapi mereka tidak mewakili Allah, saudara. Ya, maka mereka dihakimi oleh Tuhan. Nah, hal apa yang, saudaraku, dihakimi mengenai mereka? Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ternyata, saudara, yang Tuhan hakimi dari para pemimpin-pemimpin ini, saudara, adalah karena mereka tidak membela orang-orang yang tidak berbapak, yaitu anak-anak yatim, ya, orang-orang yang lemah, ya, saudara. Mereka tidak bela, ya, karena, saudaraku, anak-anak yatim ini perlu dibela. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbapak. Maka, saudaraku, ketiadaan bapak perlu dibela. Ya, perlu, saudaraku, dipulihkan ketiadaan bapak itu. Karena kalau tidak, saudara, kita tahu ketiadaan bapak itu menyebabkan begitu banyak, saudaraku, persoalan-persoalan. Ya, makanya banyak persoalan di dalam masyarakat itu adalah karena, saudara, ketiadaan bapak. Tapi para pemimpin ini tidak peduli, saudara. Mereka tidak mengerti bahwa, saudaraku, problem masyarakat ini adalah disebabkan karena ketiadaan bapak. Nah, makanya ayat berikutnya kita lihat next. Ya, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Nah, saudara, mereka nggak tahu ya dan tidak mengerti apa-apa. Banyak pemimpin, ya, mungkin termasuk kita, saudara. Kita tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Ya, kita nggak mengerti bahwa, saudara, ya, akar permasalahan yang ada di keluarga kita, di gereja lokal, di komsel-komsel, di masyarakat, itu adalah karena ketiadaan bapak, saudara. Dan kita nggak bikin apa-apa.
ya, untuk memulihkan ketiadaan Bapa ini. Makanya Tuhan marah sama pemimpin-pemimpin yang demikian. Seharusnya mereka mewakili Allah, dan hati Allah adalah untuk ketiadaan Bapa ini, saudara. Allah concern dengan ketiadaan Bapa ini. Tapi seringkali kita tidak concern. Kita tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Kita buta. Saudara, makanya teguran Tuhan begitu keras buat kita. Nah, akibatnya goyanglah segala dasar bumi. Saudara, ya, kalau saudaraku, ketiadaan Bapa itu tidak dipulihkan, saudara, bumi itu hancur, saudara. Ya, bumi itu hancur. Jadi, saudara, mari kita concern terhadap ketiadaan Bapa ini. Nah, selanjutnya ayat 6 dia berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah anak Allah. Ya, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, ini mestinya saudara kita mewakili Allah. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, saudara, kita hari ini, saudara, harus sadar, ya, kita harus mengerti bahwa ketiadaan Bapa, saudara, itu sangat serius. Ya, ketiadaan Bapa itulah akar permasalahannya. Ya, banyak problem-problem. Ya, baik di keluarga kita, di saudaraku, Komsel, Kompak, ya, maupun saudaraku di mana, saudara, ya, di masyarakat. Nah, kita lihat seorang, ya, saudara, dari Universitas Howard, ya, dia berkata begini, Stephen Bakersfield dari Universitas Howard menyatakan hampir setiap masalah besar sosial terkait dengan ketiadaan Bapa. Kriminal kejam, ya, narkoba, kecanduan, alkohol, kehamilan para remaja, bunuh diri, semua berhubungan lebih dekat dengan ketiadaan Bapa dibandingkan dengan faktor lain. Ya, jadi saudara, akar masalahnya adalah ketiadaan Bapa. Ya, kita lihat lagi, saudara, next, riset di beberapa negara, ya, next, beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kehidupan keluarga yang tidak berfungsi merupakan krisis terbesar yang dunia sedang hadapi. Ya, jadi dunia krisisnya, saudara, yang terbesar bukan ekonomi, saudara. Yang terbesar sekarang, saudara, ya, bukan krisis alam dan sebagainya. Yang terbesar adalah saudara? Ya, keluarga yang tidak berfungsi. Ya, itu akarnya, saudara. Keluarga yang nggak berfungsi ini, saudara, merupakan krisis terbesar yang dunia sedang hadapi. Ya, lebih dari, saudara, pandemi ini, lebih daripada, saudara, nanti krisis ekonomi yang sedang dialami, lebih dari banyak hal, saudara. Ya, tapi saudara perhatikan, ketiadaan Bapa ada di dalam jantung masalah tersebut. Wow, ketiadaan Bapa lah jantung masalahnya. Jadi, saudara, kita mesti bereskan jantung masalah tersebut. Kalau tidak, dunia nggak akan, saudaraku, ya, mengalami, ya, pemulihan, saudara. Ya, mulai dari mana, saudara? Keluarga kita, ya, gereja di mana kita berada, saudara, di masyarakat yang ada di sekeliling kita, ya, tidak akan pernah beres krisisnya, saudara. Ya, karena dimulai dari ketiadaan Bapa. Ya, makanya dikatakan tadi goyanglah bumi. Ya. Nah, saudara, sebab itu kita harus, saudaraku, terlibat dalam pemulihan ketiadaan Bapa ini.
Nah, saudara, tapi puji Tuhan, di tengah krisis yang hebat ini, saudara, tapi Tuhan juga memberi janji. Mari kita lihat janjinya, Maliaki 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kita tahu, saudaraku, ayat ini ya memberi kita janji dalam ayat 5. Ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saudara, kalau hati bapak-bapak tidak berbalik ke anak-anaknya, hati anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapaknya, bumi akan dipukul sampai musnah. Ya, saudara, the world will be strike with a curse. Ya, dengan kutuk, dimusnahkan dengan kutuk. Ya, saudara, ketiadaan Bapa adalah sebuah kutuk. Makanya, saudara, kalau di keluarga kita tidak ada fungsi Bapa, kutuk. Ya, saudara, kalau saudara kita lihat ya komsel kita, tidak ada fungsi Bapak rohani di situ. Ya, terjadilah kerusakan. Ya, terjadilah saudara krisis tadi itu, saudara. Ya, kita lihat sama juga, saudaraku, ya di mana aja di masyarakat tidak ada fungsi Bapak, maka terjadi kerusakan. Ya, kutuk. Fatherlessness is a curse. Ya, ketiadaan Bapa adalah sebuah kutuk, saudara. Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena, saudara, bapak-bapak mestinya berfungsi di dalam rumah, mulai dari rumah, mengajarkan hukum Taurat, ya, 10 perintah Allah kepada anak-anaknya. Ulangan pasal yang ke-6. Ya, kalau mereka ngajarin hukum Taurat terus, saudara, 10 perintah, maka saudara, anak-anak mereka taat kepada 10 perintah. Perintah pertama apa, saudara? Ya, perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Ya, kalau kita ajarin ini kepada anak kita, ya, bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa, ini adalah Injil. Kalau kita terus ajarkan, Yesus itu sudah mati di kayu salib karena Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Dialah anak domba yang disembelih itu, yang mencucurkan darahnya, membuat kita, saudaraku, boleh diselamatkan. Kalau saudara nggak ngajar ini berulang-ulang, ya, ketika engkau sedang bangun, sedang berbaring, ketika dalam perjalanan, kita nggak pernah ajarkan ini. Anak-anak kita nggak lahir baru, saudara. Ya, nah kalau anak-anak kita nggak lahir baru, ya dia, saudara, akibatnya tidak bisa taat sama 10 perintah Allah. Ya. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya dia jadi pelanggar ya firman Tuhan. Ya, dia tidak bisa, saudaraku, hidupnya ya saudara diselamatkan karena dia ya saudara tidak pernah mendengar Injil itu. Nah, kedua, saudara, kita mesti ajarkan bahwa Allah itu Esa. Ya kan? Kita mesti ajarkan bahwa jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jangan nyembah berhala. Nah, kalau anak kita nggak pernah diajarin Allah itu Esa, ya, jangan ada berhala lain, jangan ada ilah lain, dia akhirnya menyembah berhala. Nah, kalau dia menyembah berhala, apa akibatnya? Kutuk. Kesalahan bapak-bapak ditimpakan kepada anak-anaknya, 3-4 keturunan dari orang-orang yang membenci aku. Ya kan?
Nah, akhirnya mereka, saudara, pasti membenci Tuhan, tidak bisa mengasihi Allah. Ya, tapi kalau mereka tahu Allah sudah mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib buat mereka, dan Allah itu Allah satu-satunya ya yang layak disembah, pasti mereka mengasihi Allah. Ya, kalau mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya, dengan segenap kekuatannya, maka apa yang terjadi? Ya, maka berkat itu, saudara, mengalir kepada ribuan keturunan ke bawah. Tapi kalau bapak-bapak nggak pernah ngajarin, saudara, ya, bukan cuma anak-anaknya tidak lahir baru, bukan cuma anak-anaknya tidak kenal Tuhan, tapi kutuk generasi turun ya ke dalam dunia ini, saudara. Nah, jadi dimulainya karena tidak ada fungsi Bapak. Dimulai dari rumah tangga. Tidak ada fungsi Bapak. Makanya Tuhan menjelang datangnya hari yang besar dan dahsyat itu, saudara. Dia mengutus kuasa dan roh Elia. Inilah roh pemulihan, ya, yang akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya kutuk keturunan itu dapat dipatahkan, kutuk keturunan itu dapat dihancurkan, saudara. Itu sebabnya mari kita, saudaraku, terlibat di dalam pemulihan ketiadaan bapak ini. Ini penting, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, memulihkan ketiadaan Bapa itu adalah ibadah yang murni. Next kita lihat, saudara. Ya, coba apa itu ibadah yang murni? Memulihkan ketiadaan Bapa. Ya kan? Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, ibadah sejati, ya, apa? Di hadapan Bapak kita, yaitu ini dia, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, wow, ternyata ibadah sejati yang pertama ditaruh itu, saudara, adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya kan? Yatim di sini apa, saudara? Anak yang tidak berbapak, yatim piatu, ya, tidak berbapak, ya, tidak beribu juga, tidak berorang tua, ya, dan janda-janda. Janda-janda apa? Tidak bersuami, ya kan? Jadi kembali lagi kaitannya sama bapak, saudara. Nah, jadi saudara, ibadah yang sejati adalah kita concern, ya, kita punya hati bapak. Hati bapak itu, saudara, ya, dia menjadi bapak buat yatim piatu dan janda-janda, kan? Ada ayatnya, kan? Nah, makanya kalau kita mewakili bapak di dunia ini, saudara, kita pasti concern sama orang yang tiada berbapak. Ya, kita concern, saudara. Kita ingin mereka dipulihkan, kita bela mereka, ya, kita layani mereka. Inilah ibadah, ya, saudara. Ibadah ternyata, ya, banyak orang Kristen belum praktekkan ini. Belum, saudara. Mereka mana coba mereka perhatiin orang-orang yang, saudara, ya, yatim piatu dan janda-janda ini. Nah, saudara, mari, saudaraku, kita harus betul-betul, saudara, concern terhadap ketiadaan Bapak. Ya. Baru yang kedua katanya apa, saudara? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, saudara. Nah, ini baru Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2, ya kan? Apa itu ayat 1? Ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Kudus. Jaga diri, saudara, jangan dicemarkan oleh dunia. Itu dia.
Ya, tiap hari makanya tubuh kita mesti persembahkan supaya dia kudus. Ya, itulah artinya kudus. Kudus itu artinya, saudara, ya, dikhususkan bagi Tuhan. Ya, sehingga ya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tapi berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Ya, saudara. Nah, ini ibadah. Jadi kalau ditanya, Pak Edi, ibadah itu apa? Dua hal. Pertama, kita harus membela ya orang-orang yang tidak berbapak, orang-orang yang tidak bersuami. Ya, jadi memulihkan ketiadaan bapak. Itulah ibadah yang murni, saudara. Baru yang kedua, saudaraku, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah, saudara, begitu seriusnya, saudara. Ya, sehingga gereja mula-mula ini disebut ibadah yang sejati, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Wow. Ya, saudara, mari saudara, kita praktekkan ini. Kita harus concern terhadap ketiadaan Bapa. Ingat loh, saudara, Mazmur 82. Tuhan menghakimi kita berdasarkan ini, saudara. Apakah kita pemimpin yang, saudaraku, peduli kepada ketiadaan Bapa? Ya, nah, jadi, saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam pemulihan ketiadaan Bapa ini, saudara? Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, pertama, mari kita lihat, saudara. Ya, peranan kita dalam pemulihan ketiadaan Bapa berikutnya. Yang pertama, saudara, kalau Anda adalah ayah dan ibu, ingat ya, kita semua, saudaraku, adalah pemimpin. Kalau saudara pemimpin keluarga, ya, pemimpin keluarga, saudara punya anak, ya, saudara ayah dan ibu, maka ayah dan ibu perlu diperlengkapi untuk melakukan pembapaan jasmani. Ya, kita perlu lakukan ini, saudara, di keluarga kita. Belajar makanya ayah dan ibu. Jangan merasa, oh aku udah tahu, oh udah denger banyak ini. Kita udah praktekin belum, saudara, di keluarga kita? Mulai dengan dengan anak-anak kita. Kita bapai mereka enggak? Nah, ayah dan ibu mesti bekerja sama, diperlengkapi untuk melakukan pembapaan. Ya, bapak nggak bisa cuman sendirian aja kan? Perlu dengan ibu bersama-sama melakukan pembapaan di keluarga, saudara. Nah, kalau enggak, apa yang terjadi? Ya, terjadi tadi itu, saudara, kehancuran keluarga. Ya, keluarga kita bukan lagi surga di bumi, tapi neraka di bumi. Makanya hancur banyak keluarga, saudara. Kita lihat apalagi, saudara, bukan cuma keluarga. Ya, nanti ini impact-nya kemana-mana, saudara. Impact-nya ke Komsel, impact-nya kemana, saudara, ke gereja lokal, impact-nya ke masyarakat. Makanya ayo, ayah dan ibu perlu diperlengkapi. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau Anda adalah guru dan pemimpin, Anda juga perlu diperlengkapi untuk melakukan pembapaan rohani, saudara. Ya, Anda perlu menjadi bapak-bapak rohani. Nah, ini ingat, saudara, kita semua perlu bertumbuh ya menjadi Kristen bapak. Ya, nah, Kristen bapak itu adalah ya Kristen yang tahu bagaimana memimpin dengan hati Bapa. Saudara, guru-guru kita sedang ditrain hari-hari ini, saudara. Ya, gimana mereka berfungsi memulihkan ya anak-anak yang sedang mereka didik, ya, supaya mereka pulih dari ketiadaan Bapa. Karena begitu parah dunia ini, saudara. Ya, kami menemukan anak-anak sekarang itu, saudaraku, ya, anak-anak yang orang tuanya tidak berfungsi, bapaknya kebanyakan tidak berfungsi. Ya, makanya mereka mesti turut bagian dalam pemulihan ini. Ya, pemimpin
Ya, mulai dari saudaraku penatua, ya, kemudian saudara sampai kepada jajaran kepemimpinan, apapun levelnya, saudara. Kita harus jadi pemimpin yang berhati Bapa, ya, yang bisa membapai, saudara. Makanya kita mesti belajar bagaimana bertumbuh sebagai Kristen Bapa yang bisa membapai, saudara. Ya, nah yang ketiga, saudara, kompak dan komsel itu harus menjadi rumah pemulihan bagi ketiadaan Bapak. Ya, karena kompak dan komsel itu kan keluarga, saudara. Ya, keluarga rohani. Harus ada bapak rohani. Ya, harus ada pembapaan di situ, saudara. Supaya terjadi pemulihan. Ya, jadi kalau saudara di kompak, di komsel, saudara lebih dewasa dari yang lain. Ayo, saudara. Mari kita berfungsi sebagai bapak rohani. Nah, bapak rohani ini, saudara, gaya hidup. Ini bukan program. Ya, bukan, oh, programnya apa, Pak Edi? Ya, menjadi bapak. Ya, gaya hidup. Sama kayak saudara ya di dalam keluarga. Kan itu gaya hidup, saudara. Ya kan, kalau saudara, bapak apa ya programnya ya? Nggak pakai program. Ya, ya programnya ya gaya hidup itu, saudara. Dijalankan terus. Ya, nah banyak orang tunggu program dulu. Wah, saya mesti ada program dulu nih. Ya, saudara. Ya, langsung aja berfungsi. Kalau saudara di kompak lebih dewasa dari yang lain. Berfungsi. Ya, nah gimana berfungsi sebagai bapak? Nah, perlu belajar. Makanya kita belajar, saudara, bagaimana jadi bapak rohani. Ya, di Komsel, PKS otomatis bapak rohani. Ya, nggak usah, oh saya belum dipilih Pak Edi jadi bapak rohani. Berfungsi aja. Ya, nah ini penting, saudara. Kita lihat, kita bandingkan dua gereja, saudara. Pertama, ya coba kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat dua jemaat dulu, saudara. Jemaat Korintus dan jemaat Tesalonika. Ya, dua-duanya didirikan oleh Paulus. Ya kan? Tapi hasilnya, saudara, beda sekali. Beda. Ya, kayak langit sama bumi. Kalau gereja Korintus, saudara, itu gereja yang ancur-ancuran. Waduh, ngeri, saudara, kalau kita belajar gereja Korintus ini. Gereja paling parah di seluruh perjanjian baru. Ya kan? Coba, saudara, Korintus itu, wah, ya penuh dengan perpecahan. Ya, mereka ya saling apa, saudaraku? Ya, mereka saling punya denominasi sendiri. Ya, ada yang pihak Paulus, pihak Apolos. Ya, ini gereja yang aduh, kanak-kanak, saudara, disebutnya. Ya, kedagingan, duniawi. Ya, itu gereja Korintus, saudara, duniawi sekali. Ya. Terus kemudian apa, saudara? Bikin dosa yang belum pernah bahkan ya terdengar di antara orang-orang yang belum kenal Allah. Ya kan? Di mana ada anak incest sama mamanya, saudara. Yang melakukan hubungan incest. Dosa-dosa yang ngeri-ngeri, saudara. Yaitu ada di dalam Korintus. Ya kan? Mereka, saudara, ya menyembah, ikutan, saudaraku, menyembah berhala. Bayangin, saudara. Ya, ada yang masih, saudaraku, terikat dalam ya percabulan kenajisan yang luar biasa, saudara. Itu di gereja ini. Ya, coba bayangin, saudara, gereja ini ya tidak mengerti ya bagaimana membangun rumah Tuhan. Mereka tidak mengerti ya makan perjamuan dengan benar. Sampai banyak di antara mereka sakit, lemah, ya bahkan apa, saudaraku, meninggal karena sembarangan makan perjamuan kudus. Ya, ini gereja nggak ngerti praktek karunia-karunia sampai kacau. Ya, mereka kontrol orang dengan karunia-karunia. Ya, egois dalam pertemuan, saudara. Bukan bangun orang lain, bangun diri sendiri aja.
Ya. Nah, ini gereja Korintus, Saudara. Didirikan oleh siapa? Oleh Paulus. Nah, beda sama jemaat Tesalonika, Saudara. Kita lihat jemaat Tesalonika, ya, jemaat yang Saudara didirikan Paulus juga, tapi mereka, Saudara, beda. Gereja Tesalonika itu, Saudara, gereja yang disebut penurut-penurut. Wow, mereka penurut-penurutnya Tuhan, ya. Luar biasa, Saudara. Mereka adalah gereja teladan di seluruh Akhaya, ya, di Makedonia. Mereka adalah, saudaraku, teladan. Tersiar kabar, ini gereja teladan, Saudara. Ya, gereja yang taat sama Tuhan, gereja yang praktek firman Tuhan, gereja yang begitu luar biasa, saudaraku, pertumbuhannya. Ya, jadi contoh. Nah, juga didirikan oleh Paulus. Nah, pertanyaannya, kenapa beda ya hasilnya, Saudara? Dua-duanya, ya, saudaraku, didirikan oleh Paulus. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 4, 14-15, ini yang didirikan oleh Paulus. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oh, ini, saudara, meskipun Paulus bapak mereka, tapi kalau saudara lihat, mereka menolak si Paulus sebagai bapaknya. Ya, ada beberapa provokator, ya, yang tidak mengakui Paulus sebagai, saudaraku, bapaknya. Makanya Paulus ngomongin, kamu boleh punya banyak pendidik, ya, pengajar dalam Kristus, tapi kamu tidak mempunyai banyak bapak. Rupanya mereka, saudara, ya, menolak bapak rohaninya, saudara. Mereka tidak berbapak, ya, mereka, ya, tidak punya bapak rohani, saudara. Nah, ini dia orphan, ya, akibatnya, saudaraku, parah seperti itu gereja yang, saudaraku, kita lihat di Korintus ini, ya. Nah, saudara, mereka bedanya dengan jemaat Tesalonika adalah, ya, saudara, mereka tidak punya roh anak. Nah, ini dia. Nggak punya roh anak, saudara. Makanya mereka walaupun punya bapak rohani yang bagus begitu, tapi nggak punya roh anak. Ya, mereka tolak bapak rohaninya. Ya, akibatnya hancur, saudara. Ketiadaan bapak adalah apa, saudaraku? Hancuran atau kutuk. Ya. Nah, tapi kalau kita baca di Tesalonika, next, yang terakhir, kenapa jemaat ini luar biasa? Yang terakhir kita lihat, ya, saudara, next, 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 11. Nah, perhatikan, Paulus waktu mendirikan Tesalonika, jemaat di Tesalonika, dia bilang begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Perhatikan, saudara. Paulus, ya, diterima sebagai bapaknya. Ya, mereka punya roh anak yang luar biasa, saudara. Mereka terima, ya, bagaimana Paulus melayani mereka sebagai ibu dan sebagai bapak, ya, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang luar biasa. Nah, saudara, apakah kita punya roh anak? Kita boleh punya bapak, tapi kalau nggak punya roh anak, nggak efektif pembapaan itu, saudara. Ya, Paulus begitu luar biasa, bapak yang baik, tapi gereja Korintus tidak punya roh anak, saudara. Ya, khususnya pemimpin-pemimpinnya.
ya provokatornya itu, saudara. Ya, mereka tidak punya roh anak, saudara. Ya, makanya nggak terjadilah pembapaan yang baik sehingga saudara gereja ini rusak parah. Nah, saudara, apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Next. Nah, saya mau saudara mencatat hal-hal ini, saudara. Kebenaran apakah tentang pembapaan yang Anda dapatkan di equipping ini? Coba, saudara, catat hari ini, saudara. Kebenaran apa? Begitu banyak hal yang kita dengar, saudara. Ya. Kedua, teguran apakah yang Anda dapatkan? Tuhan tegur saudara apa hari ini? Oh ya, mulai dari Anda dulu aja. Nggak usah orang lain, saudara. Ya, mulai dari kita. Terus perbaikan apa yang perlu Anda lakukan dalam kepemimpinan Anda, ya, di rumah ataupun di pelayanan. Nah, saudara, mari kita hari ini, saudaraku, periksa diri kita. Sudahkah kita, saudara, terlibat dalam pemulihan ketiadaan Bapa? Ya, mari kita kerjakan bagian kita, saudara. Mulai dari rumah kita, komsel kita, ya, di gereja lokal di mana kita berada melayani, ya, dan di masyarakat, saudara. Kita mau ada pemulihan, ya, dari ketiadaan Bapa. Tuhan memberkati kita. Baik, saudara, ya, biarlah ini jadi perenungan kita dan terus kita praktekkan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, terima kasih Kak Edi sudah berbagi kepada kami dan mengarahkan, ya, apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui gerejanya. Saya percaya ya, setiap kita juga hari ini mendapatkan kebenaran ini, dan bukan saja kita mendengarkannya, tapi bagaimana kita bisa melakukannya. Ya, mari kita, bapak-bapak khususnya, ya, di dalam keluarga-keluarga, bukan berarti bukan ibu-ibu juga enggak, ya, tapi khusus kepada bapak-bapak, tadi dikatakan berfungsilah, baik di dalam keluarga, dimanapun kita berada, kita harus berfungsi sebagai bapak-bapak, supaya tubuh Kristus bisa terbangun karena adanya bapak-bapak rohani di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah komunitas kita. Ya. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sudah ajarkan, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.